Sebuah talkshow yang ingin memandang sebuah peristiwa dari sudut pandang yang sebenarnya. Dan para pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang lagi marak, lagi serius dibahas oleh semua media dan juga mungkin jadi omongan semua masyarakat, yaitu tentang kekerasan atas nama agama. Masalah ini perlu kita tempatkan pada sudut pandang yang pas. Karena apa? Karena kita harus tahu sebenarnya apa sebenarnya akar masalah dari fenomena ini. Dan oleh karena itu bersama saya hari ini telah hadir dua orang yang menurut saya bisa membahas permasalahan itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Imam Ghazali Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau sudah sering tampil di TV 9 dan ini beliau adalah salah akademisi dan staf pengajar di IAIN Surabaya dan juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, ya, pesantren mahasiswa An-Nur. Dan yang kedua Mas Riyadi Ngasiran, wartawan duta masyarakat, yang nanti akan kita bersama dia akan membahas bagaimana sudut pandang media dalam memandang masalah kekerasan atas nama agama. Baik, saya akan memulai dari Pak Riyadi. Jadi begini, kita lihat bahwa dalam tempo 1 bulan, dalam tempo tidak sampai 1 bulan atau sekitar bulan-bulan ini, seakan-akan kekerasan itu menjadi sebuah rangkaian. Sudah rangkaian dari Cikesik, Jawa Barat, kemudian Pandeglang, Jawa Barat, kemudian ke Temanggung, kemudian kemarin di daerah kita sendiri di Pasuruan di Jawa Timur. Ini sebenarnya bagaimana media melihat masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi media ini sebenarnya fenomena yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena kalau biasa, ya karena ada semacam godaan dari pihak-pihak tertentu ketika kita harus memahami rentetan peristiwa sebelumnya. Misalkan kita tahu bahwa ada kritik-kritik yang cukup pedas sampai pada kalimat yang menurut saya sarkastis, berlebihan, ketika para tokoh lintas agama itu mengkritik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kebohongan. Ada 9 kebohongan yang lama, kemudian ditambah 9 kebohongan yang baru. Kita melihatnya dari situ. Lalu ini kan tokoh agama yang sebenarnya mempunyai tugas untuk merangkul dan melayani umat. Nah, menurut saya godaannya begini. Ketika ada kritik begitu, kemudian dibedo kalau dalam bahasa Jawa itu, bahwa apa betul mereka ini bisa melayani umat dan mendamaikan umat. Nah, maka kemudian dicoba untuk peristiwa yang sebenarnya ini akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kalau di Parung Ahmadiyah Jai, Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sebenarnya representasi dari Jam'iyah Ahmadiyah Qadian, ini memperoleh puncak ekspresinya ketika ada peristiwa di Cikesik. Nah, itu kemudian kita sehari kemudian kita tahu bahwa di Temanggung juga ada peristiwa penyerbuan. Meskipun di masing-masing ini ada kekhususan ya dalam pemantiknya. Satunya Islam, satunya Kristen. Tapi ini saya kira kita tahu di Temanggung sebenarnya orangnya sangat ramah dan di sana ada beberapa pemimpin agama yang saya kira cukup mendamaikan. Tetapi kemudian muncul itu. Nah, ini saya kira tidak lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang meskipun kita mempunyai potensi yang cukup kuat terhadap aksi-aksi kekerasan setelah kita. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa aksi kekerasan atas nama agama ini sebenarnya juga itu sebagai operasi intelijen. Kita tidak bisa tidak bisa mengatakan begitu, tetapi ya itu bahasa tuduhan ya. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Ya, tetapi kalau kita melihatnya secara umum, ini adalah
menurut saya godaan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin itu pendukung dari pemerintah, yang pro pemerintah, yang kemudian apa betul ini tokoh-tokoh agama ini sudah bisa mengatasi umatnya, maka dibeto dengan digoda dengan peristiwa-peristiwa itu. Kalau bahasa ini dites gitu. Nah, jadi ketika ada para pemimpin agama ini mengkritik pemerintah dengan kebohongan, kemudian dibalik bagaimana Anda benar nggak bisa mengatasi permasalahan antar agama. Nah, Ustadz, itu sebenarnya Anda melihat potret Indonesia, potret kehidupan beragama di Indonesia sendiri menurut Imam Ghazali gimana? Sebetulnya yang asli Indonesia itu tidak pernah mempersoalkan beredarnya atau tersiarnya suatu ajaran keagamaan, apalagi itu hanya paham keagamaan, itu ditanggapi dengan kekerasan. Nggak pernah ada ceritanya? Ya kalau dulu pernah, itu yang kasus Padri. Nah, kasus Padri itu pernah terjadi, tapi itu mainstream kecil, tidak menjadi mainstream besar. Jadi mainstream besarnya tetap budaya keagamaan, faham keagamaan yang toleran, baik itu di internal keagamaan itu sendiri. Jadi misalnya Islam di internal Islam itu sendiri, atau di Kristen itu sendiri, semuanya ada perbedaan, tetapi itu selesai dalam dialog. Dan dialog nggak selesai juga di dialognya itu, hanya tidak sampai terjadi kekerasan. Artinya kekerasan itu sebenarnya hal baru. Hal baru. Nah, kalau memang hal baru, kira-kira apa faktornya, Pak? Faktornya banyak, karena di Indonesia mainstreamnya itu kan dua di Indonesia. Kalau ekspresi organisasi keagamaan mungkin NU Muhammadiyah, Islam moderat Islam moderat. Itu mainstreamnya. Kemudian ada mainstream dari Timur Tengah, yaitu Salafisme atau Wahabisme. Wahabisme ini memang karena yang direbut adalah merebut kekuasaan politik dan ideologinya dibangun untuk mendapatkan kekuasaan, maka mulai awal itu memang pakai kekerasan, sehingga ideologi itu dibangun untuk merebut kekuasaan, bersinergi politik, bersinergi dengan agama, maka terjadi ideologisasi agama. Maka itu terjadilah kekerasan, dan Saudi itu sekarang menjadi negara, itu adalah hasil dari ideologisasi agama ini. Nah, dari situ karena mendapatkan keuntungan dalam tanda petik, dia menjadi pusat Islam di sana, maka lebih mudah untuk menyebarkan paham keagamannya itu termasuk ke Indonesia melalui jamaah haji. Nah, itu siklusnya seperti itu, sehingga kesini ini sebetulnya kalau itu menjadi mayoritas, kelompok Wahabisme itu menjadi mayoritas di Republik ini, itu nanti pakai kekerasan. Jadi kita mesti dilarang, orang NU mungkin dilarang nanti itu. Tinggal nunggu gilirannya aja. Pola atau pattern yang ada di Arab Saudi. Iya, di Arab Saudi. Tapi bukankah Islam baru dalam tanda petik yang Anda katakan tadi itu tidak semata-mata orang membawa Wahabi, sebagaimana orang-orang dengan yang membawa isu khilafah dan sebagainya, bagaimana Anda melihat? Kayak ada perbedaan. Kalau yang membawa isu khilafah itu kan justru dia yang diambil dulu oleh Wahabi. Jadi dulu Khalifah Utsmaniyah yang berada di Turki itu kan direbut itu. Jadi memang di internal Turki sendiri itu ada Kemal Atatürk yang memang menghabiskan khilafah, tetapi di sisi lain, di daerah-daerah lain muncul gerakan nasionalisme, termasuk Wahabi itu. Jadi Wahabi itu ada nasionalisme, kemudian ada ideologi agama, kemudian ada perjuangan kabilah sebetulnya. Menjadi satu di situ, menjadi negara. Makanya negaranya itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, tidak pakai Islam kan? Kerajaan Saudi Arabia. Saudinya ini kabilah. Nah, jadi menyatu di situ menjadi suatu kekuatan. Anda Ustaz mengatakan bahwa ini sebenarnya budaya kekerasan. Itu salah satunya muncul dari fenomena pengaruh. Iya, Pak, pengaruh dari sana Wahabisme itu. Kemudian dipicu lagi setelah
setelah sana mendapatkan keuntungan menjadi pusat agama dan orang ke sana, nah, dipicu lagi ada ketegangan antara barat dan timur. Baik. Nah, jadi tambah hati-hati gitu. Untuk sebelum jadi kita ikuti yang satu ini ya. Baik para pemirsa, diskusi kita sudah semakin menarik, oleh karena itu kita ikuti yang satu yang lewat berikut ini.